Kami mengucap syukur untuk teknologi yang ada di mana kami bisa pakai untuk belajar lebih-lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Hari ini kami belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi Tuhan. Bagaimana cara mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, untuk Pastor Jarod yang sudah siap Tuhan untuk memberkati kami. Kami sangat excited Tuhan, untuk belajar bersama-sama. Kami mau mempersiapkan hati kami, mendengarkan firman-Mu. Pakailah hari ini Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang berkemenangan Tuhan. Dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semuanya katakan amin. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, semuanya sekali lagi shalom. Ya, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang di YouTube channel dari Gereja BMC New York dan juga yang ada di Facebook Gereja BMC New York. Saya mau mengucapkan buat Bapak Ibu yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia, sekali lagi semangat pagi ya. Senang sekali hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang mana saya sudah mendengarkan kesaksian dan luar biasa Pak Jarod ini menjadikan anak-anaknya cinta akan Tuhan dan juga menjadi orang-orang yang berhasil di marketplace di dunia sekuler. Mari tanpa memperpanjang kita sambut hambanya Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Haleluya. Silakan Pak Jarod. Ya, selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadikan anak-anak berprestasi, atau istilah saya hari ini adalah juara kehidupan, dan mereka takut akan Tuhan. Ya, bagaimana bisa menjadikan anak-anak itu berprestasi? Puji Tuhan, anak-anak kami mendapat beasiswa. Sekarang semuanya, tiga-tiganya sudah bekerja. Dan tiga-tiganya karirnya diberkati Tuhan luar biasa. Justru pada masa pandemi ini mereka bertiga mendapat lompatan karir dan pendapatan. Nah, kita mulai dengan Markus pasal 7 ayat 20, 21, 22. Katanya, ya, N besar, kata Tuhan Yesus. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Dengan kata lebih singkatnya, dari hati timbul pikiran, lalu perbuatan. Hati, pikiran, lalu perilaku. Nah, perilaku, perbuatan ini termasuk prestasi. Kalau prestasi itu adalah perbuatan selain hasil. Ya, ada sebuah esensi di sini, hati, pikiran, perilaku. Nah, masih bicara hati, maka Mazmur 140 ayat 3. Di dalam hati, ya, orang merancang kejahatan. Hati itu tempat orang merancang. Amsal 20 ayat 5, rancangan itu di dalam hati manusia. Hati tempat merancang. Sakaria 8:17, janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu. Hati tempat merencanakan. Amsal 17:22, hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya kalau hatinya gembira, nanti rancangannya hebat. Rancangannya luar biasa. Tapi orang sedih, rancangannya jelek. Ya, rancangan bunuh diri, rancangan jahil, rancangan usil. Tapi orang bahagia, rancangannya mulia. Jadi kita akan mulai dengan hati terlebih dahulu. Nah, yang menarik adalah bagaimana membuat anak itu berprestasi. Mulai dengan hatinya. Karena ada pemenang hadiah Nobel, namanya Gerard Edelman, bisa diketik di Google, Gerard Edelman, akan ada banyak pelajaran mengenai otak. Dan Gerard Edelman, seorang neuroscience juga psikolog, menghubungkan antara otak dan hati. Dan itu alkitabiah banget, karena Tuhan Yesus juga berkata, pikiran munculnya dari hati. Jadi kalau mau punya pikiran yang hebat, otak yang hebat, dimulai dengan hatinya. Caranya adalah pertama mengisi hati anak dengan cinta. Kenapa demikian? Karena ketika hatinya hebat, otaknya hebat.
Ketika hatinya penuh cinta, memorinya luar biasa. Ini kalimat dari Gerard Edelman. Ketika ada cinta, memorinya luar biasa. Loh Pak, itu kenapa gambarnya monyet cium-cium Pak? Ini gambar ini hubungannya apa Pak? Oke, sebentar saya hubungkan ya. Ya, ibu-ibu, ini ibu-ibu dulu dah, ibu-ibu ya Bu, ibu dulu sebelum menikah punya pacar ya. Ingat nggak Bu, dicium sama pacar yang pertama kali? Pacar pertama, ciuman pertama oleh pacar pertama. Coba ibu merem sebentar, atau nggak usah pakai merem dah. Dibayangin sebentar, langsung ingat ya, dicium pertama oleh pacar pertama, itulah ciuman pertama di muka bumi. Yang pertama itu diingat, apalagi oleh pacar pertama, di mana cintanya itu murni, tulus, belum bau dolar. belum ada pikiran-pikiran mengenai hidup yang mapan gitu. Cinta, waduh, pacar pertama, cium pertama, hatinya melayang, kaki terangkat sedikit, celah gitu ya. Tapi sayang sekali, pacar pertama itu mendua hati, lalu mencintai cewek yang lain, ibu putuslah sama pacar pertama itu, kembali menjadi jomblowati. Waktu ibu jadi jomblowati, didekati sama seorang laki-laki yang bukan idolanya ibu. Ibu punya idola itu imamat yang rajani. Nah, yang datang ini kan imamat kere nih. Tetapi yang kere ini baik, ya kan, ngajak ke gereja, nganter ke gereja dan sebagainya. Maka walaupun bukan idola ibu, karena dibaikin, hati ibu tersentuh. Lalu akhirnya singkat cerita, itulah suami ibu yang sekarang ini. Bukan yang dulu pertama kali mencium. Ibu boleh saya tanya nggak? Sama suami yang sekarang ini dicium pertama kali kapan ya? Coba diinget-inget gitu ya. Sudah diinget-inget ya nggak inget-inget Pak Jarod. Kenapa nggak inget? Karena waktu dicium belum ada cintanya. Cintanya belum tumbuh, ya kan? Bahkan mungkin sampai menikah pun sebenarnya belum cinta-cinta banget gitu ya. Jadi dicium pertama kali itu ya nggak inget, mau nggak ada rasanya Pak. Cuma basah kapan ya, di garasi atau di mobil ya. Nggak inget, karena nggak ada cinta. Tapi waktu pacar yang pertama ada cinta, memorinya luar biasa. Jadi memang betul sekali itu Gerard Edelman mengatakan bahwa kalau ada cinta, itu otaknya luar biasa. Nah, sekarang saya hubungkan dengan parenting, mulai nyambung ya. Gimana anak itu otaknya luar biasa, hatinya dipenuhi dengan cinta. Karena pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal mengatakan bahwa ketika otak itu penuh cinta, memorinya luar biasa. Nah, aplikasinya maka buatlah anak penuh cinta. Kalau mereka penuh cinta, mereka tertawa. Tapi tertawa belum tentu ada cinta. Jadi intinya di cintanya. Karena ada orang yang penuh kebencian, tapi mulutnya tertawa. Misalnya, ya kan? Wih, dia jahati saya bales loh. Rasain loh. Nah, itu tertawa tapi penuh kejahatan. Maka Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur, bukan tertawa obat yang manjur. Tertawa tapi sambil kurang ajar lo, rasain lo. Rasain lo. Itu memorinya tetap jelek. Orang yang kepahitan mudah lupa. Orang yang stres mudah lupa. Ya, jadi kalau bapak-bapak ini banyak pelupa sekarang, mungkin ibunya yang harus bertobat. Mungkin ibu tuh, bapak itu lihat wajah ibu stres. Begitu bapak keluar rumah di kantor, memorinya bagus, wah punya toko ini, engkau barangnya habis, kata pegawainya. Engkaunya bilang sama pegawainya, kamu ke belakang, ke rak nomor 2, di atas masih ada. Loh, inget loh, ada stok di sana. Wah, ini si engkau ini telepon sama supplier, kirim barangnya 2 ya, gitu. Oke kok, sekarang harganya segini. Kok naik? Kan kemarin segini. Ingat loh harganya. Widuh, workaholic. Di kantor dia sukacita, bekerja dengan antusias. Karena workaholic. Harganya hafal, telepon supplier nggak pakai redial, pencet nomornya hafal, stok barang hafal. Widuh, ini laki-laki otaknya kinclong di kantor. Tapi di rumah, pulang ke rumah, dia mau ke minimarket. Istrinya bilang, Pak, beliin ya, ini. Ya, gitu ya. Saya lihat muka istrinya, ya, gitu. Sampai Indomaret, sampai ini minimarket, dia lupa. Tadi istri suruh beli apa ya? Cuma 3 poin, saudara, lupa. Di kantor itu ratusan item barang dia inget loh. Kenapa? Di kantor dia bahagia. Pendeta-pendeta yang bahagia, khotbah itu ayatnya hafal, saudara. Maaf saya menghakimi. Kalau pendeta lupa ayat, itu pendeta stres. Jadi orang itu kalau bahagia, saudara, otaknya luar biasa.
Ya, nyerempet-nyerempet sedikit pernikahan nggak apa-apa ya, biar Bapak Ibu itu nanti kalau makin bahagia gitu, pikunnya ya memang kalau udah umur itu akan pikun juga. Kalau sudah tua itu kan P dan B ya kan, beser, buyut, bongkok, budek, ya pikun, apalagi pilek dan seterusnya itu kan memang umur-umur begitu. Tapi kalau bahagia itu pikunnya bisa berkurang gitu loh ya. Tapi yang pasti orang bahagia otaknya luar biasa. Kalau pendeta ingat ayat, kalau pedagang ingat harga. Nah, kalau anak, nyambung ke parenting. Ya dia ingat pelajarannya. Karena dia senang dengan sekolahnya. Dia senang dengan gurunya. Anak saya pernah nilainya jelek, tapi aneh. Bahasa dan sejarah itu satu wilayah otak. Ya, satu wilayah otak. Matematika, kimia itu satu wilayah otak. Nah, dia sejarahnya bagus, bahasanya jelek. Itu aneh. Kalau bahasa jelek, sejarah jelek, matematika bagus, normal. Jadi anak saya sejarah bagus, bahasa jelek. Ternyata guru bahasanya pernah meledek dia. Gendut. Dia nggak suka sama gurunya. Langsung malas belajar, nilainya jelek. Lah gimana dong Pak? Anak ini kan rasa bahagianya dipengaruhi banyak hal. Ya paling tidak orang tua dulu yang mempengaruhi anak supaya anak bahagia. Karena kalau anak bahagia, otaknya luar biasa. Nah ketika anak saya diledek sama gurunya, akhirnya saya punya akal. Gurunya tak kasih buku saya. Bukan disuap, tapi dibaikin. Karena tak kasih buku-buku saya, wah akhirnya gurunya nih baik sama anak saya. Anak saya dibaikin, dia seneng sama gurunya, nilainya naik. Jadi bahagia itu penting sekali. Anak harus dibikin bahagia. Nanti kita bisa lanjutkan ditanya jawab jika ada kondisi begini dan sebagainya. Ya. Tapi anak-anak yang penuh sukacita, hatinya sukacita, otaknya luar biasa. Dari hati ke pikiran, lalu ke perbuatan. Pikirannya aja dulu, otaknya dulu ya. Otaknya dipengaruhi sama hatinya. Karena itu saya berikan sebuah quote, sentuh hati dengan cinta kasih. Maka perilaku berubah, otak pun maksimal. Dan prestasi akan luar biasa. Sentuh hati dengan cinta kasih. Perilaku berubah, otak maksimal. Prestasi akan luar biasa. Itu kenapa gambarnya istri sama anak saya laki-laki, ada ceritanya. Anak saya nomor 1 perempuan, ranking 1, beasiswa, dan seterusnya. Nomor 2, laki-laki, pernah hampir nggak naik kelas. Lalu kita analisa, ya kita bawa ke psikolog bahwa dia jauh dengan istri saya pada waktu dia kecil, dan terlalu dekat sama saya. Artinya dia kekurangan cinta kasih seorang ibu. Jadi tidak semua kasus itu anak yang memberontak itu kurang cinta kasih hati bapak gitu ya. Ya kebanyakan begitu gitu ya. Karena kebanyakan bapak-bapak itu maaf nih ya yang sontoloyo. Sehingga anaknya bandel-bandel. Tapi ternyata nggak selalu begitu. Anak saya laki-laki itu ada masalah dengan prestasi akademik. Dan ternyata istri saya ibu yang jauh. Tapi ini bukan salah istri saya, tapi salah saya. Karena istri saya harus menangani adiknya yang nomor 2. Nomor 2 sama nomor 3 jaraknya hanya 12 bulan. Bapaknya terlalu romantis. Jadi istri saya melahirkan, lalu saya hamili lagi. Ya, maksudnya saya bikin dia hamil gitu maksudnya ya. Jadi jaraknya cuma 12 bulan. Jadi kalau anak nomor 2 itu bilang, "Mama, sana sama papa. Mama, sana sama papa." Jadi dia merasa tertolak. Akhirnya ternyata ada pengaruh sama prestasi. Itu Gerard Edelman pemenang Nobel itu benar kok. Otak itu ada masalah dengan hati. Bahkan kalau neuroscience berkata otak itu adanya di hati. Kan hati itu tempat merancang. Otak itu tempat berpikir. Lah, berpikir di mana? Kalau Anda berpikir di mana? Di dengkul, Pak. Otaknya di dengkul. Hati itu di otak gitu maksudnya. Hati itu tempat merancang, tempat berpikir. Ya hati itu adanya di kepala ini gitu. Jadi kalau misalnya yang ilmiah itu gini, hatiku sedih. Nah itu ilmiah ya. Kalau hatiku sedih gitu ya, di sini ini paru-paru. Hatiku berdebar-debar, itu jantung. Jadi hati itu ya di otak juga ya. Nah, makanya waktu anak saya ada masalah hati, dia pernah ada masalah akademik. Akhirnya karena istri saya jauh dengan nomor 2, karena punya adik yang beda setahun. Akhirnya kita ambil strategi. Saya mulai menangani adik yang paling kecil, lalu istri mulai menangani yang nomor 2. Maka terjadilah ketika anak nomor 2 disentuh dengan cinta kasih, perilakunya mulai berubah, mulai rajin belajar, singkat cerita juga ikut ranking 1. Ya, prestasinya luar biasa. Itulah kenapa muncul kalimat ini. Ya, ini kalimatnya dari Gerard Edelman juga, tapi menjadi kisah nyata dalam keluarga kami.
Nah, bagaimana kita bisa punya anak-anak yang hebat? Pernah terjadi suatu ketika ada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka dibawa ke Babel dan dijadikan para pegawai raja, ya, ajudan raja. Jadi bukan, walaupun tugasnya bawa makan, bawa minum segala macam, tapi ya kalau presiden itu ajudannya ya banyak juga yang magister bahkan doktor gitu ya. Lalu terjadilah ayat ini, Daniel 1:12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Air di sini dalam arti karena waktu itu di kerajaan itu minumnya kan anggur tua gitu ya, dan segala macam gitu ya. Dan Daniel nggak maunya air saja sama sayur. Ini ayat ini menurut saya ya ayat saudara firman Tuhan. Jadi ya saya akan mulai dari sini. Jadi ini otak itu pertama tergantung hati, kedua otak itu tergantung apa yang dimakan. Nah, ya kenapa demikian? Maka ajari anak-anak makan yang sehat. Karena apa yang dimakan mempengaruhi otak. Yang sehat terutama minyak yang sehat ya, kolesterol yang sehat. Otak itu isinya air ya, lemak. Maka kalau lemaknya lemak-lemak yang halal, bukan soal halal dan haram sebenarnya. Anda makan yang halal-halal masuk surga juga. Ya, yang haram-haram masuk surga juga. Karena dalam Perjanjian Baru sudah ditegaskan bahwa yang masuk bukan najis gitu ya. Jadi kita boleh makan apa saja dengan ucapan syukur. Tetapi bicara kesehatan berbeda. Bicara kesehatan, kitab Taurat juga masih berlaku sampai hari ini. Karena Taurat itu ada hukum ekonomi, hukum sosial, ada hukum agama, jangan membunuh gitu ya, ada hukum kesehatan. Jadi kalau kita ikuti makanan sehatnya gaya Taurat gitu ya nggak usah radikal banget karena kan kita bukan soal surga dan neraka ya, tapi soal sehat dan tidak. Bahkan saya pernah ketemu Pak Julius Isa ya, ayahnya ketua sinode kami. Itu umurnya udah 80 lebih gitu ya. Jadi dia diabetes kayak saya juga gitu ya. Lalu masih makan rempelo, makan ati gitu ya, makan mangga. Pak kok berani makan gitu-gituan? Ya jangan banyak-banyak nak gitu ya. Sedikit saja. Itu penting sekali untuk makan sedikit saja. Loh, apa pentingnya, Pak? Gitu ya. Biar nggak lupa rasanya. Kalau kita diet terlalu ketat, sudah lama nggak makan babi, nanti lupa rasanya. Sudah lama nggak makan mangga, nanti lupa rasanya. Jadi sekali-sekali makan dikit dan nggak lupa rasanya. Sambil bilang, yang haram memang enak. Jadi saya nggak bicara halal dan haram ya, tapi bicara sehat dan tidak. Nah, ini ayat kan memang ayat loh saudara. Ini ayat pasti ada maksudnya juga, diceritakan kenapa Daniel itu pandainya 10 kali lipat dan dia makan sayur. Jadi memang ini ilmiah gitu. Kalau Anda mau sehat ya, anak-anak mau pinter ya memang harus makan kolesterol yang tidak mudah membeku. Oke, apa itu kolesterol yang tidak mudah membeku? Kali otak kita ini dari lipatan-lipatan lemak ya, otak kita ini bentuknya gitu, banyak lemaknya. Nah, kalau lemak yang dimakan itu minyak ikan salmon, minyak ikan tuna, ikan yang di bawah air 1000 meter, di bawah permukaan air, suhunya di sana 0 derajat, maka ikan ini memproduksi minyak lemak dalam tubuhnya yang tidak beku dalam 0 derajat. Maka minyak ini diproduksi lalu untuk konsumsi manusia, sebelum Bapak Ibu minum, Bapak simpan di kulkas, tidak membeku. Tapi coba lemak babi, nggak usah di kulkas, taruh di meja, membeku. Nah, lemak yang membeku ini dimakan, masuk ke otak, otaknya beku. Otaknya nggak lancar, jadi nggak apa-apa, makan dikit-dikit nggak apa-apa, biar nggak lupa rasanya, ya kan? Tapi makan yang banyak, yang sehat-sehat. Jadi mumpung anaknya masih kecil-kecil, yang sudah tua-tua sudah nggak apa-apa, otaknya sudah terlanjur, nggak lama lagi makainya. Ya, tapi kalau masih punya harapan hidup panjang, mulai sekarang makan sehat kayak Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan mereka pandai. Tentu mereka pandai ada sebab yang lain, tapi ini ada ayatnya ya dua gitu ya. Ada 2 ayat yang berhubung dengan kepandaian Daniel. Yang pertama yang dia makan. Jadi lalu juga yang dia minum. Maka minumlah air sebisa mungkin, kalau bisa 1 hari itu 3-4-5 gelas tergantung berat badan ya, nanti kita bahas atau dibahas bukan saat ini karena kita nggak bicara kesehatan, kita bicara parenting.
Jadi kalau anak yang tergantung juga keadaan ginjalnya. Nanti makin tua juga dia kebutuhan air bisa berkurang. Tapi intinya adalah minum air sehat. Air sehat itu tidak ada rasa warna dari kimia. Ya, rasa dari alam nggak apa-apa. Misalnya air kelapa, manis, wangi, tapi itu kan alam. Ya, tapi bukan yang kaleng, yang botol, yang dikasih pewarna dan perasa. Nah, kalau makanan yang sehat, gampangnya begini. Tak kasih yang gampangnya aja. Setiap minggu, ini mingguan aja ya, setiap minggu, makanlah buah yang warnanya lengkap. Jadi dalam minggu ini makan kuning, makan hijau, makan ungu, makan merah gitu. Pokoknya warnanya macam-macam. Beda warna, beda mineral. Jadi dalam satu minggu, makanya paling bagus tuh makan capcay. Ya, ada 10 jenis macam gitu kan. Itu makan sehat banget. Kalau Indonesia ya gado-gado, karedok. Buahnya apa? Rujak. Udah, itu makanannya lengkap sekali itu ya. Ya, kalau misalnya saya makannya cah kangkung, wah udah cuma satu macam, nggak apa-apa. Hari ini cah kangkung, sorenya cah toge, gitu ya. Besok cah sawi, gitu ya. Tapi sebisa mungkin yang macam-macam. Atau kalau sayurnya satu macam, buahnya yang lain lagi, gitu ya. Sayurnya hijau, buahnya merah dan kuning. Jadi buahnya kalau beli itu nggak usah banyak-banyak, tapi jenisnya banyak. Kulkas saya dibuka, aneka warna ada. Jadi apel kalau perlu saya potong 3 gitu, istri makan 1, sepertiga, saya sepertiga, anak sepertiga, gitu ya. Pirnya potong lagi 3, dikit-dikit tapi lengkap. Jadi memang kayak makan rujak, gitu ya, kayak makan. Dan itu kalau saya setiap hari, minimal setiap minggu warnanya lengkap. Dengan karbohidrat yang paling bawah itu malah kalau bisa paling sedikit jumlahnya, ya, dan proteinnya yang paling banyak. Nah itu, dan halal tadi ya, yang tidak halal sekali-sekali saja biar nggak lupa rasanya, gitu ya kan. Kalau misalnya pendeta nih yang repot ya kan, Pak Yongki gitu ya, semua mendarat di New York minta yang haram. Kalau yang datang Pak Jarod mesti minta yang sehat ya kan, yang datang yang lain minta yang haram. Waduh ya sudah, kalau yang itu makan yang begitu-gitu kan sebulan sekali, mau setiap minggu ada pendeta tamu kan enggak gitu ya. Jadi yang pendeta tamunya enggak makan sehat ya sekali-sekali biar enggak lupa rasanya gitu ya. Tapi sehari-hari di rumah kita makan yang sehat-sehat. Buat kita dan anak-anak, otak kita kinclong, kita berprestasi. Makanan sehat, tubuh kuat, otak maksimal, hidup bahagia, dan umur panjang loh, umur panjang. Bapak Ibu, saya bulan September ya, kemarin sekarang udah Oktober ya. September kemarin saya ulang tahun yang ke-58. Dan di hari ulang tahun, di minggu ulang tahun itu saya tes umur biologis. Jadi kalau ke klinik kecantikan malah ya, klinik kesehatan, kalau rumah sakit jarang ada, atau orang yang jual-jual food suplemen itu ada alat untuk mengukur umur biologis. Ya, istri saya umurnya 54 dan dites 54 juga. Teman saya umurnya 52 dites 58 gitu ya. Saya 58 dites 46. Jadi ini nggak dimudah-mudahin, alat itu ya fair gitu ya. Dan memang saya sama istri lebih radikal saya dalam makan sehat. Kalau saya ini cuma biar nggak lupa rasanya, kalau dia memang menikmati rasanya. Istri saya lebih berani makan. Jadi kita tinggal satu rumah, tapi pola makannya beda. Kalau saya di rumah ada pecel gado-gado, saya segera pergi ke taman gitu ya. Di taman saya nanam beberapa tanaman, ada juga yang tumbuh liar. Kayak misalnya sirih Cina, seledri, lalu kenikir, pinahong, aneka macam-macam gitu. Saya tahu mana yang bagus, saya petik mentah untuk dapat enzim ya dan vitamin yang masih mentah. Jadi nggak direbus gitu ya. Itu saya hampir tiap hari begitu. Jadi ketika dites umur 12 tahun lebih muda gitu ya. Yang ngetes dokternya aja bilang, "Pak, kebanyakan orang itu lebih tua loh." Ya kan kebanyakan, saya kan lain. Menunya Daniel ya kan. Ini udah dibuktikan, ini bukan teori, ini udah dibuktikan ya. Makan yang sehat itu bahagia, ya gimana gak bahagia ya kalau ngetes umurnya muda itu kan bahagia. Dan otaknya juga kinclong gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan terima kuasa. Kuasa di sini dunamos. Dunamos itu bukan dinamit, itu turunan yang jauh. Dinamo lebih dekat.
Ya, dari dunamos itu kalau misalnya dibikin kata-kata yang diturunkan lagi gitu ya, ya dinamo lebih dekat daripada dinamit. Dinamit itu ledakannya besar sekali, duar gitu, gunung bisa runtuh gitu ya. Sehingga ada juga pengkhotbah yang mengatakan bahwa kita terima kuasa yang dahsyat kayak dinamit gitu, kayak. Tapi saya nggak suka ilustrasi itu. Dinamit itu meledak, duar itu sekali, besok nggak bisa meledak lagi. Dinamo itu apa? Dinamo itu kumparan magnet ya, itu kabel-kabel itu adalah magnet tuh yang diputar, digerak. Kalau dia bergerak, dia mengeluarkan tenaga. Tapi dinamo itu kalau diem, dia nggak mengeluarkan tenaga. Nah, menurut saya kita itu desain kita itu dinamo. Maka kita harus bergerak, gitu ya, bergerak, penginjilan, melayani, konseling, kunjungan, tumpang tangan, berdoa, gitu. Makin kita bergerak melayani, Roh Kudus kuasanya menyertai. Karena sebenarnya kuasa itu bukan punya kita, ya, tapi Tuhan yang menyertai. Kalau kita nggak pergi, ya disertai juga. Tapi kan disertai dalam apa gitu ya? Ya dapat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau kita mulai berdoa untuk orang sakit sembuh gitu ya. Kita sendiri sakit berdoa, nggak sembuh-sembuh gitu. Kenapa? Tuhan mau kita bergumul. Kita butuh penguasaan diri. Nah kita tuh built-in-nya bergerak. Kalau kita bergerak, kita ada kuasa. Saya ambil esensinya. Yang sebenarnya ini namanya cocok logis. Sebenarnya nggak berhubungan gitu ya, cuma saya mau ngambil mengenai esensi bahwa kita dirancang untuk bergerak. Nah, esensi kita dirancang untuk bergerak itu sebenarnya bukan hanya untuk roh, ya, tapi juga untuk tubuh kita. Jadi memang sebenarnya ada ayat yang lain yang lebih pas ya, misalnya latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, walaupun terbatas, tapi bukan berarti tidak ada gunanya. Nah, itu kalau ayat yang pas itu sebenarnya itu, mengenai latihan badani. Nah, kalau di sini kita ambil esensinya bahwa kita harus bergerak. Nah, demikian juga bukan hanya roh ya, tapi seluruh sistem tubuh kita, roh kita, hati kita, otak kita, badan kita harus bergerak. Makanya olahraga, gitu ya, singkat saja soal olahraga. Ya. Nah, sekarang masuk ke areal yang takut akan Tuhan. Prestasi dan takut akan Tuhan. Saya ambil dari penelitiannya Daniel Goleman dan Howard Gardner. Ya, ini bapak manajemen modern di Amerika sana. Bahwa keberhasilan itu dipengaruhi 20% akademik, tapi 80% justru emotional quotient, emotional intelligence, social quotient, dan spiritual quotient atau spiritual intelligence. Maka kalau 80%-nya digabung jadi satu, nyebutnya ESQ, emotional social quotient atau emotional spiritual quotient, S-nya bisa sosial, bisa spiritual. Berarti kalau anak itu berprestasi, memang kuncinya di spiritualnya. Nah, secara singkat saja saya berikan sekilas mengenai emotional sama spiritual quotient. Ini kenapa angka yang ke-7? Karena angka 1 sampai 6 itu adalah multiple intelligences yang non-ESQ. Jadi ada mathematical intelligence, kinesthetic intelligence, musical intelligence, natural intelligence, ya, dan seterusnya sampai 6 poin. Maka saya hubungkan yang tema langsung poin yang ke-7. Bicara emotional quotient itu yang pertama self control. Bagaimana anak menguasai diri, kita menguasai diri. Orang yang berhasil bukan yang pinter. Pinter tapi ngamuan, ayatnya hafal, bahasa Ibrani hafal tapi ngamuan, ya melayani pun nggak dipakai Tuhan. Bisnis pun juga pelanggannya kabur. Maka menguasai diri itu penting. Self control. Yang kedua, bagian area emosional itu adalah self image. Bagaimana orang memandang dirinya. Nah, kalau dalam parenting, kalau self control, ajari anak menunda untuk hal yang tidak penting. Minta minum, minta susu, minta makan, minta buku, nggak usah ditunda. Minta mainan, ganti HP, minta jalan-jalan, tunda. Nanti ya pas liburan. Nanti ya bulan depan lagi. Tunggu ya kalau kamu nilai rata-rata sekian, HP diganti. Supaya dia bisa penguasaan diri, tekniknya mengajarkan menunda. Kalau self-image, teknik parentingnya adalah memberikan apresiasi dan pengakuan pada sisi positif. Anaknya males, tapi dia baik hati. Jangan dicecer terus malesnya, nanti malah gambar dirinya rusak. Boleh ditegur tentu boleh, tapi bilang, nak kamu tuh
hati kamu tuh baik banget. Kalau kamu tambah sedikit antusias saja udah luar biasa. Gitu ya. Jadi dia perlu dibangun gambar dirinya dengan pengakuan sisi baiknya. Bagian dari interpersonal, ya, intelligent itu masih ada, yaitu namanya bagian, kalau tadi ini self image dan self control itu adalah intrapersonal. Kegiatan intrasekolah di dalam sekolah. Nah, kalau yang ini interpersonal. Interpersonal, internasional itu antar negara. Interpersonal antar pribadi. Maka kalau bahasa sekulernya kecerdasan bersosial. Bagaimana terapi supaya anak cerdas sosial? Karena yang sukses dagang bukan yang ahli dagang, magister dagang, tapi yang temannya banyak. Makin banyak temannya, makin sukses nanti dia hidupnya. Maka terapinya gampang. Ajari anak empati, simpati. Ya, ajari anak bersosialisasi. Kalau yang bersosialisasi, ajari anak bergaul. Ya, kalau bisa bergaul yang lintas malah, antar gereja, antar agama, tentu di rumah harus kuat ya, kalau antar agama nilai-nilai harus kuat, nanti dia bergaul dengan lintas suku, tidak eksklusif tapi inklusif. Itu akan membuat anak cerdas sosial. Empati simpati caranya gampang, kalau di rumah ajari anak jaga adiknya, bermain sama adiknya, itu empati simpatinya akan tumbuh dengan baik. Terapi tadi saya katakan kalau anak supaya hebat kecerdasan emosi dan sosialnya, ajari dia bergaul, ya, punya teman orang Tionghoa, punya teman orang Spanyol, punya teman orang India, apalagi di New York, ya kan multi suku ada di sana, gitu ya. Kalau misalnya Pak, saya nggak mau anak saya bergaul dengan agama lain, ya sudah, nggak apa-apa, ya, yang Kristen aja, sekolahnya sekolah Kristen. Tapi jangan lupa nih, sama-sama yang Kristen ini bergaul sama Jawa, sama Tionghoa, sama Batak, gitu ya. Jangan nggak mau sama Batak begini, nggak mau sama Jawa begini, gitu ya. Nanti yang muncul gereja suku, gitu ya. Gereja Kristen Minahasa, gereja Kristen Jawa, kemana-mana pergi merantau ngumpulnya satu suku, gitu ya. Eksklusif, ya. Udah Pitani aja, semua suku ada. Supaya kita di lintas suku, gitu ya. Anaknya bergaul lintas suku. Kalau perlu lagi, lintas ekonomi. Jadi waktu anak saya bersahabat sama anaknya pembantu, saya nggak larang. Kan ada keluarga yang melarang ya, anaknya bergaul. Jadi anak saya itu bergaul dengan anak pembantu, anak tukang sayur, nggak masalah gitu ya. Bahkan saya bawa ke pedalaman untuk pelayanan misi, supaya empati simpatinya muncul. Jangan takut. Memang kadang-kadang mereka seperti ketularan gitu ya, ketularan ngomong jorok gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita betulkan, kita tegur, lalu dia akan baik lagi, malah dia akan mempengaruhi. Nah, yang cukup krusial adalah di sini sebenarnya. Yang paling penting adalah kecerdasan spiritual. Apa itu cerdas spiritual? Yang pertama integritas, yang kedua karakter. Ya. Jadi integritas dan karakter ini akan membangun yang namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual punya fondasi adalah integritas dan karakter. Nah, sekarang praktisnya aja. Gimana supaya anak itu bisa punya integritas dan karakter? Maka kata dasarnya adalah anak harus PI pribadi. Anak harus diajak terima Tuhan secara pribadi. Anak harus diajari mesbah keluarga. Anak harus setelah mesbah keluarga dia bisa berdoa pribadi. PA pribadi, doa pribadi. Dan itu sedini mungkin. Sedini mungkin anak benar-benar diajari bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena langkah pertama mendidik anak ya itu supaya anak itu kenal siapa yang menciptakan dia. Ketika anak percaya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, nanti integritasnya akan tumbuh, karakternya akan tumbuh, dan itulah yang paling menentukan keberhasilannya atau prestasinya. Bahkan sebenarnya dalam buku-bukunya secara sekuler, Gerard Edelman pun bukan hanya soal cinta tadi ya, cinta memorinya luar biasa. Tapi kalau orang penuh damai sejahtera, rasa aman, itu mudah fokus. Jadi orang itu bisa IQ tinggi tapi susah fokus karena dia minder dengan dirinya, tidak bersyukur dengan dirinya. Maka betapa hebatnya orang yang takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia ada sukacita, memorinya bagus, dia ada damai sejahtera, mudah fokus, sudah mudah fokus, memorinya bagus. Kan milenial ini kebanyakan multitasking tapi nggak fokus.
Pengen ini ganti lagi, pengen ini ganti lagi, ngerjain A, mikirin yang B, di gereja, mikir kerjaan, mikir gereja. Jadi tidak fokus, multitasking tapi nggak fokus. Saya berani bersaksi bahwa saya multitasking. Tuh, di belakang ini dua-duanya lukisan saya, ya kan? Kalau di ruang bawah, tapi sinyalnya lemah. Saya lagi melukis 4 lukisan. Bulan ini saya dapat order 4 lukisan. Saya bisa melukis sambil merenungkan ayat yang nanti sore mau dikhotbahkan, gitu ya. Jadi sambil tangannya ngelukis ini. Otaknya nyiapin khotbah. Setahun 3 buku terbit, gitu kan. Belum lagi, aduh macam-macam diurusin juga. Jadi itu namanya multitasking tapi fokus. Nah, orang yang gambar dirinya tidak bagus itu susah untuk fokus. Maka ajari anak, ya. Tapi gambar diri terbesar adalah ketika orang menyadari bahwa dirinya luar biasa, dahsyat dan ajaib, dan diciptakan Tuhan dan dia anak Tuhan. Label apapun dari lingkungannya nggak akan mempengaruhi ketika dia punya sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Sehingga sebenarnya takut akan Tuhan itu permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan itu permulaan kepandaian. Takut akan Tuhan itu bahkan menjadi bukan permulaan lagi. Kalau bicara tadi apa yang mempengaruhi keberhasilan untuk kecerdasan spiritual, itu unsur terbesar yang membuat anak berhasil nanti berprestasi. Bukan hanya prestasi akademik, tapi prestasi waktu kerja. Ya, akademiknya nggak bagus-bagus banget, tapi dia sosialnya bagus, temannya bagus, bergaul dengan teman atasan bawahan dia bagus. Ya, maka prestasi pekerjaannya bagus juga luar biasa. Dia tidak korupsi, mungkin malah tertunda kenaikannya karena mungkin bersaing sama orang yang berani nyuap atasan, gitu ya, kalau di politik. Tapi orang yang takut akan Tuhan ini sekali ditemukan radikal jujurnya bisa melejit kayak Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego atau kayak Yusuf. Jadi takut akan Tuhan. Maka saya berikan penutupnya adalah bahwa mendidik anak, ya, mendidik anak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadikan anak itu ciptaan baru yang akan bertumbuh menuju kedewasaan. Nah, kedewasaan itulah tadi yang sebenarnya dalam bahasa pendidikan, gitu ya, cerdas emosi, cerdas sosial, cerdas spiritual. Dalam bahasa-bahasa pedagogik atau pendidikan, tapi dalam bahasa rohani itulah yang namanya dewasa. Nah, anak dewasa itulah yang nanti akan berhasil berprestasi, bukan hanya prestasi akademik. Syukur juga memang prestasi akademik. Ya, sampai di sini penyampaian saya. Saya kembalikan ke moderator. Kita mungkin bisa masuk di sesi tanya jawab. Tuhan memberkati.